Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danur Saputra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung, jurusan Ekonomi Syariah, akan menjelaskan pengalaman praktik lapangan selama masa pandemi ini mengikuti gelombang 2 2021. Jadi dikarenakan adanya masa pandemi, maka praktik pengalaman lapangan IAIN Tulungagung diadakan secara virtual. Pengalaman praktik lapangan IAIN Tulungagung gelombang 2 tahun 2021 ini dilaksanakan secara virtual dengan menyasar lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Salah satu tempat yang dilakukan praktik pengalaman lapangan adalah brand Historika & Co yang terletak di Jalan Demak nomor 8 Desa Kalangan, Kecamatan Unut, Kabupaten Tulungagung. Distro sendiri adalah sebuah akronim daripada distribution store atau distribution outlet yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian dan aksesori yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau memproduksi serta memasarkan sendiri. Distro pada umumnya merupakan industri kecil dan menengah yang disandang dengan merek independen yang dikembangkan oleh umumnya kalangan muda. Produk yang dihasilkan usahakan tidak diproduksi secara massal dan masif agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk. Kemudian lembaga Historika & Co sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, khususnya di bidang pakaian dan fashion apparel. Brand ini didirikan pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2018 dan masih berjalan sampai sekarang. Brand yang dimiliki oleh owner bernama Rio Hafiz Alfiando bermula dari pembicaraan antar teman SMP yang sama-sama memiliki minat yang sama di bidang fashion, khususnya fashion yang banyak diminati anak muda seperti kaos branded, celana, fashion apparel, dan mengambil kiblat berbagai brand lokal terkenal di Indonesia. Brand Historika & Co dimulai karena keinginan untuk memulai sebuah usaha namun bingung dengan jenis usaha yang ingin digeluti. Akhirnya memulai usaha brand fashion dengan pertimbangan ownernya menyukai style fashion remaja dan mengikuti perkembangan fashion terkini. Dan menurut ownernya, bisnis fashion ini akan terus bisa dan berkembang sehingga menjamin masa depan usaha yang digeluti saat ini. Sejarah bermulanya pendirian Historika & Co ini hanya bermodalkan modal yang sangat minim dan belum memproduksi fashion item seperti sekarang, namun hanya memproduksi kaos polos, serta menerapkan sistem jasa titip ketika ada event-event fashion di Jackloot atau yang lain-lain untuk memperoleh keuntungan. Dengan hanya awal memproduksi kaos polos, kemudian mendapat tambahan modal dari hasil keuntungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya Historika & Co merambah produksi ke arah jaket dan kaos yang berdesain sendiri. Respon yang diberikan konsumen terhadap item fashion yang dikeluarkan juga cukup baik dan antusias, sehingga brand Historika & Co bisa berkembang dan bisa memproduksi berbagai macam item seperti long sleeve, crew neck, hoodie, kemeja polos, flannel shirt, denim jacket, canvas jacket, caps, sling bag, coach jacket, long pants, short pants, sock, match, dan lainnya. Selain itu, waktu awal berdiri, Historika & Co belum memiliki store sendiri, namun masih dipasarkan lewat platform media sosial, serta tempat penyimpanan barang masih menjadi satu dengan milik ownernya. Namun kini sudah memiliki toko khusus. Usaha yang dimulai dengan modal minim serta dijalankan sendiri kini juga sudah mulai menunjukkan hasil manis dengan omset mencapai belasan juta per bulan jika memiliki 4 orang karyawan. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh saudara Rio Hafiz Alfiando selaku owner dari Historika & Co selain menggunakan circle pertemanan, namun juga menggunakan berbagai strategi seperti paid promote di berbagai platform media sosial, menggunakan jasa selebgram, mengikuti berbagai event di kampus, luar kampus maupun sekolah-sekolah, mengadakan sales promotion, dan serta melayani pembelian lewat offline store dan juga lewat online. Dalam sebuah usaha yang dimiliki ataupun dijalankan, pastinya akan menemukan hambatan dalam menjalankan usaha, baik permasalahan dari luar maupun dari dalam. Terlebih lagi pada awal tahun 2019 adanya wabah COVID-19 yang sudah mulai menyebar di dunia serta
swasta sudah mulai merasuk di Indonesia, menyebabkan beberapa sektor perekonomian seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami berbagai kendala dan hambatan. Di sini, peneliti mengetahui bahwa permasalahan yang muncul atau sedang dihadapi oleh lembaga yang di dalamnya adalah Historika & Co, yaitu sulitnya menjual produk fashion dengan harga yang sama dengan brand lokal yang sudah terlebih dahulu terkenal. Karena selain belum mempunyai pelanggan yang fanatik, juga karena masih dalam masa pandemi sehingga kemampuan konsumen atau daya beli konsumen jauh. Selain itu, kendala-kendala lain seperti tingginya HPP di Tulungagung, kurangnya strategi pemasaran online di berbagai platform media sosial seperti Instagram Ads, Facebook, maupun platform e-commerce seperti website khusus toko, akun Shopee, dan akun-akun lainnya, dan tidak adanya vendor maupun store di tempat lain, sehingga jangkauan pemasarannya kurang luas. Selain dari kendala produsen, juga ada kendala dari konsumen, yaitu kurangnya pengetahuan konsumen akan brand lokal, kecenderungan konsumen memilih barang KW ataupun tiruan yang secara langsung merugikan brand lokal, serta stigma yang dianggap oleh konsumen bahwa brand luar selalu lebih baik daripada brand lokal itu sendiri. Setelah menganalisis di lembaga tersebut, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa ada berbagai masalah yang terdapat di lembaga tersebut. Masalah itu dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Masalah dari faktor luar yang datang dari konsumen antara lain kurangnya pengetahuan konsumen akan brand lokal itu sendiri, kecenderungan konsumen akan barang tiruan yang meragukan produsen barang yang asli, serta stigma yang dianut konsumen bahwa produk luar atau impor selalu lebih baik kualitasnya dari produk lokal. Selain itu, tingginya HPP di Tulungagung membuat produsen brand lokal kesulitan dalam mengeluarkan produk. Sedangkan masalah dari faktor dalam, yaitu kurangnya optimalisasi pemanfaatan strategi pemasaran berbasis online yang digunakan, seperti tidak adanya website khusus, juga mempunyai banyak akun penjualan di platform e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, juga belum menggunakan iklan berbayar seperti Instagram Ads agar jangkauan pasaran lebih luas, serta tidak adanya vendor maupun store di kota lain atau di daerah lain. Setelah menemukan dan menganalisis teman masalah selama melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan, penulis mencoba menyimpulkan dan menghadirkan solusi yang mungkin dapat berguna dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk permasalahan tentang kurangnya penjualan karena di masa pandemi sehingga daya beli konsumen menurun, bisa diterapkan diskon atau giveaway secara berkala atau pada strategi mystery box dengan syarat mengajak teman ataupun mempost di media sosial, sehingga walaupun keuntungan yang didapat tipis namun bisa meningkatkan minat beli konsumen. Sekaligus promosi tidak langsung yang berdampak memperluas jaringan pelanggan. Selanjutnya, untuk permasalahan dari faktor luar, produsen harus bisa membrandingkan diri, mengenalkan produk, dan memberi pemahaman kepada konsumen akan pentingnya mensupport produk lokal dan menekankan pemahaman kualitas produk yang sebanding dengan harganya sehingga bisa bersaing dengan produk-produk lain. Untuk permasalahan dari faktor dalam, produsen mungkin harus belajar pentingnya optimalisasi strategi pemasaran online untuk meningkatkan penjualan, apalagi di era digital ini, sehingga tidak kalah saing dengan brand lain. Selain itu, jika dirasa perlu, produsen bisa merekrut orang atau bekerja sama dengan orang yang khusus membuat akun maupun website yang digunakan untuk pemasaran secara online. Selanjutnya, untuk strategi offline, yaitu memasang vendor maupun membuka toko lain jika terkendala dengan modal, maka produsen bisa menerapkan strategi franchise maupun reseller sehingga pemasaran yang dituju bisa diperluas. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih juga sudah menonton. Dan inilah bonus klip dari saya. Jaga toko Deska. Iya mas, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Berapa Das? Harganya 250 mas. Oke Das. Membantu jutsu.